Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati pimpinan majelis Riyadhus Shalihin dan majelis-majelis yang lain. Ini ada majelis Sowan Gusti dan Pondok BGA Pucung, Kiai Haji Farid beserta seluruh keluarga. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Siti Muyasaroh, Ibu Nyai Hajah Alfiah. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Faikotul Hikmah. Kulo nimbaline ning iko biasane. Panjang malah mboten apal, Masya Allah. Sedaya Ibu Nyai Nawaning ingkang hadir, seluruh pengurus dan panitia yang kami banggakan, dan tak lupa kepada ibu-ibu jamaah yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, tasik semangat ibu-ibu. Niki kalau tingali separuh lebih ini sepertinya ampun boten ibu-ibu malih. Embah-embah nih. Ini kalau kita koreksi temanya ini menjadi anak, istri, ibu. Kayaknya kurang satu. Nenek. Nenek yang salihah. Karena ini saya lihat-lihat kok sepertinya 50%-nya adalah nenek-nenek. Sepertinya jamaah aslinya nenek-nenek nggih ngadosnya. Nggih. Oh, ibu-ibu jadi niki yang baru daftar niki yang kayaknya yang muda-muda nih. Masya Allah, alhamdulillah. Lintas generasi, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Kulo diaturi untuk memberikan tema niki ibu-ibu nyuwun sewu, ngajinya temanya ngaji santai, tapi temanya mboten santai. Ngaji santai tapi temanya mboten santai. Dados niki kalau diaturi untuk menyampaikan materi bagaimana supaya menjadi anak, ibu dan istri yang sholihah oleh seorang saya yang belum bisa untuk berperan tiga-tiganya. Maka yang kulo maturkan nanti ibu-ibu, hanya kulo adalah naqilul qaul. Kulo hanya menyampaikan apa yang biasa disampaikan oleh guru-guru kami. Kulo hanya bisa menyampaikan apa yang biasa disampaikan oleh orang tua kami dan apa yang dipelajari di pondok pesantren. Sehingga nyuwun sewu niki sami-sami belajaripun malah justru manawi panjenengan kalih kawula langkung pinter panjenengan bagaimana untuk menjadi ibu yang sholihah. Tetapi samaan wa ta'atan kepada Yai Farid ingkang nyuwun tema menika. Maka kenapa sih kok kita berulang kali disuguhi pingin gimana sih supaya jadi orang yang solih, supaya jadi orang yang sholihah? Karena berulang kali Allah niku kalau di dalam Al-Quran menyandingkan kata-kata iman dengan amilus sholihat. Niku kalau hitung, kalau pernah menghitung kira-kira mungkin ada sekitar 58 kurang lebih. Dalam Al-Quran Allah menyandingkan kata amanu wa amilus sholihat. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun ulaika hum khairul bariyah. Enten
innalladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Enten malih innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Macam-macam ibu-ibu. Semua itu nanti Allah menyampaikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka nanti pasti akan mendapatkan balasan yang sangat baik di sisi Allah. Makanya tiang-tiang sami pingin semerap. Sebenarnya amilus solihat, orang yang predikatnya, perempuan yang predikatnya soleh, niku yang bagaimana? Kita belum bahas perempuannya rien, kita bahas sebagai orang yang mukmin rien. Ternyata para ulama ketika menjelaskan amilus solihat, para ulama menjelaskan isinya niku berarti tetap harus mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang mana keduanya itu disebut dengan yang namanya adalah takwa. Takwa. Nah, kalau kita bahas lebih spesifik malih, terus kalau perempuan semisal empun ibadah, empun sholat, empun ibadah, empun sholat, empun puasa, empun ngaji, empun belajar, apakah kemudian empun manut perintah Allah? Allah perintahkan untuk nanti kalau semisal punya harta zakat, sampun zakat. Allah perintahkan satu hari sholat 5 waktu, sampun sholat. Allah perintahkan nanti kalau semisal datang bulan Ramadan untuk puasa Ramadan, puasa Ramadan. Sudah semua. Niki cukupkah dia kemudian diberikan predikat perempuan yang salihah? Ternyata untuk perempuan ibu-ibu dalam Al-Quran niku wonten satu lagi ayat yang menerangkan tentang spesifik perempuan. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ini spesifik. Bahasanya solihat. Perempuan yang solihat, siapa mereka? Adalah pertama yang qanitat. Qanitatun itu kalau di dalam tafsirnya ibu-ibu, muti'atun li amrillah. Manut kalian nopo sing diperintahke kalian Gusti Allah. Sehingga nyuwun sewu, ketika misal kita bahas spesifik nih, menjadi anak, istri, ibu yang solihah. Kalau anak, kita bahas perihal dia sebagai seorang anak, ya apa perintahnya Allah kepada seorang anak yang spesifik? Hanya untuk seorang anak, perintahnya di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Kalau anak, ya berarti perintahnya Allah yang spesifik untuk birrul walidain. Maka perempuan yang salihah ketika menjadi seorang anak, berarti dia harus jadi anak yang birrul walidain kepada orang tuanya. Kalau punyanya dia status masih hanya seorang anak, jauh panjenengan wau dawuh 4 nggih, 3 tambah 1. Anak, ibu, istri. Perannya jauh. Kalau di dalam kitab jauh lebih banyak daripada hanya sekedar 4. Di masyarakat niku nanti kalau dibagi lebih banyak lagi. Jadi teman, jadi tetangga, gitu, jadi mertua, gitu, jadi saudara yang dekat. Niku semua benten-benten ibu-ibu. Jadi guru, jadi murid, niku semua ada sendiri bagaimana kewajiban-kewajibannya. Maka kita tidak akan mungkin untuk membahas detail satu persatu. Sehingga yang perlu panjenengan fokuskan, kalau panjenengan sekarang predikatnya, statusnya masih hanya menjadi seorang anak, menawi niki khususnya untuk yang masih jomblo-jomblo, yang belum ganda, statusnya masih belum double statusnya,
perannya masih hanya menjadi seorang anak, berarti kita manut estu tentiang sepahi. Khususnya kepada ibu. Khususnya kepada ibu. Niku yang pertama. Muti'atun li amrillah berarti manut juga kepada perintahnya orang tua. Kalau dia nisbatnya seorang anak. Kalau nisbatnya seorang istri, ditambah ternyata oleh para ulama, selain muti'atun li amrillah wa muti'atun li azwajihinna, dia juga harus manut kepada suami. Manut kepada suami. Makanya ibu-ibu, ketika sahabat wonten namine Ummul Mukminin, istrinya Kanjeng Nabi, niku namanya Sayyidah Ummu Salamah, Siti Ummu Salamah. Niku penasaran kali Kanjeng Nabi tanglet. Dan Quran niku kan kalau menggambarkan bidadari begitu hebat. Wa hurun 'ain ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Seperti halnya mutiara yang terpendam, tak pernah dilihat oleh mata. Terus enten malih, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna yasun qablahum wala jan. Meripati belok-belok, nggak pernah ada siapapun yang melihatnya dari golongan manusia maupun jin. Belas gak ada yang pernah yang lihat. Tak pernah terlintas di pikiran sekalipun. Bentuknya, sosoknya begitu indahnya. Akhirnya penasaran. Sayyidah Ummu Salamah matur kali Kanjeng Nabi, minta diterangkan tentang bidadari. Lantas kemudian di akhir mumpun Kanjeng Nabi nerangkan bidadari begini keindahannya, Sayyidah Ummu Salamah tanglet kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, nisa'ud dunya afdol am nisa'ul jannah? Mana Kanjeng Nabi yang lebih mulia? Perempuan-perempuan di dunia yang kayak kulo niki, yang kayak kita niki, yang kalau dilihat nggih irunge mancung tapi ke dalam. Kalau katanya bidadari niku lek minum kelihat saking putihnya, gitu, kelihatan air mengalir saking putihnya ibu-ibu. Lek kita niki menawi gelap gulita, menawi ketinggal pas guyune mawon. Saking gelapnya. Kualiane bidadari afdol amnisaul jannah, atau yang lebih utama niku bidadari surga, perempuan-perempuan yang asli, made in surga. Kita niki made in bumi, ya, made in tanah, niku made in surga. Niku mana yang lebih utama? Terus Kanjeng Nabi matur dawuh dan Sayyidah Ummu Salamah, bal nisa'ud dunya afdol. Wah, ya tentulah nisa'ud dunya afdol. Perempuan-perempuan dunia dibela sama Kanjeng Nabi, dia lebih utama. Kita perlu berbangga diri ibu-ibu. Kita, katanya Kanjeng Nabi, lebih utama daripada bidadari. Tapi ternyata Sayyidah Ummu Salamah boten terima begitu saja, tanglet malih kali Kanjeng Nabi. Biahi sababin, dengan apa Kanjeng Nabi kok nisa'ud dunya lebih utama? Kenapa perempuan dunia lebih utama? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, bi salatihinna, dengan salatnya, wa siyamihinna, puasanya, wa qiyamihinna, wa ta'atihinna li azwajihinna. Niki yang terakhir ibu-ibu. Wa ta'atihinna li azwajihinna, dan dengan taatnya dia kepada suami. Lho niki taatnya dia kepada suami, ya sudah siam, sudah sholat, tambah taat kepada suami yang menjadikan
nisa'ud dunya afdal minan nisa'il jannah, lebih utama daripada bidadari. Karena taat ibu-ibu, karena taat kepada suami. Taat itu bukan sekedar taat ibu-ibu. Kalau taat nggih nyuwun sewu, kalau panjenengan remen dikengken manut. Gitu. Kita remen dikengken, disuruh melakukan perkara yang kita suka, manut pasti. Sama anak disuruh melakukan pekerjaan yang dia sukai oleh orang tua, pasti manut. Niku kecil, gampang kalau perkaranya yang dia sukai. Tapi nyatanya nopo? Nyatanya nopo? Ketika Gusti Allah di dalam Al-Quran menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf, meskipun itu khitabnya adalah untuk laki-laki kepada perempuan, supaya kamu laki-laki kalau sama perempuan yang baik-baik, tetapi ternyata syariat menyimpulkan bahwa perilaku yang baik, kita muasyarah bil ma'ruf niku bukan hanya kepada laki-laki, dari laki-laki ke perempuan, tapi timbal balik, perempuan juga harus kepada laki-laki, muasyarah bil ma'ruf. Jadi Gusti Allah niku setelah memerintahkan muasyarah bil ma'ruf, yang didawuhkan niku napa? Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau taat muasyarah bil ma'ruf niku kaitannya kalau yang seneng-seneng ya ibu-ibu, manten anyar gitu, ken muasyarah bil ma'ruf kali bojone lagi cinta-cintanya, ken ngeladosi siap yang masak keang iki gas langsung karena lagi cinta-cintanya. Nggih napa mboten? Lagi remen-remene. Wes masih napa namine? Napa namine masih angel resep dicari nggih. Masih dereng saged belajar. Semangat estu. Tapi nyuwun sewu, lek sampun manten lawas. Gitu? Garwani mantuk, nggih, garwani mantuk saking kerja semisal nggih, mantuk keng saben, pulang dari sawah capek-capek bu, gawe no teh bu, lah pak gawe dhewe tuh. Aku yuk kesel ket mau ning omah ngomong anake, ngoten semisal. Atau dua-duanya sama-sama bekerja, pulang sampai rumah suaminya bilang, bu lapar, lah nggih aku yo lapar, podo masak ke bu lah niki lho bu, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Gusti Allah mboten matur fa in ahbabtumuhunna, kalau kamu seneng mboten, karena lek seneng mboten usah dikengken, manut ponan. Lek seneng mboten usah dikengken, pasti muasyarah bil ma'ruf. Tapi kalau nggak seneng, fa in karihtumuhunna, kalau kamu nggak seneng sama laki-laki, kalau kamu nggak seneng sama suami, kalau kamu nggak seneng sama istri, fasa an takrahu syai'an, maka barangkali sesuatu yang tidak kamu sukai, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan banyak kebaikan di dalamnya. Niki ibu yang perlu untuk kita pelajari. Allah sudah mewanti-wanti bahwa dalam muasyarah bil ma'ruf kita sebagai seorang istri kepada suami, dalam taat kita kepada orang tua, niku kalau dalam hal yang tidak kita sukai, maka fasa
an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Anak diperintahkan orang tua. Sekarang nyuwun sewu, anak mboten patek saged mikir perihal apa yang baik untuk dirinya. Sehingga cenderungnya anak niku kalau mikir nggih apa yang enak sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya. Maka semisal anak dikengken milih nggih, milih ngaji ta milih dolan. Jelas nggih, mboten saking mikir niku. Ngaji atau healing, jelas milih healing. Saniki bahasa sekarang ibu-ibu, jelas milih healing. Tapi tiang sepah akan memaksa anak untuk ngaji. Mondok atau sekolah, milih sekolah karena sakit betul HP. Mondok nggak sakit betul HP, gak enak. Pasti akan milih apa-apa yang dia suka. Tapi fasa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Enggak seneng, tapi barangkali dalam yang tidak dia sukai itu Allah menjadikan banyak kebaikan. Sama istri kepada suami juga demikian. Nggih, niki dipun emutaken kali Allah di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu sekalian. Kula niku beberapa waktu yang lalu membaca, tapi niki ulama niku mendawuhkan ngeten ibu-ibu. Mathalun nisa as-solihah kamathalil nyunsew. Bahasa Arabnya niku gagak kamathalil ghurab al-a'sam. Perempuan solihah niku niki ada sebagian yang mendawuhkan ini hadis, termasuk ini disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika Nabi niku dawuh, mathalun nisa as-solihah kamathalil ghurab al-a'sam. Perempuan solihah itu Kanjeng Nabi kalau gambarkan seperti halnya gagak yang berparuh putih. Batnuhunna abyad, batnuha abyad, perutnya putih. Tapi kalau lihat dan Google niku ghurab al-a'sam niku jenengan lihat dan Google medale gagak warnanya hitam, kakinya merah. Tetapi para ulama mentafsiri ghurab al-a'sam niku yang perutnya putih, langka ibu-ibu, langka. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis yang lainnya, pripun untuk tahu perempuan-perempuan yang spesifikasinya termasuk nanti perempuan surga, berarti perempuannya solihah. Dan Nabi dawuh, pertama al-wadud, al-wadud yang penuh kasih sayang. Nah niki kalau kita terapkan ibu-ibu, al-wadud yang penuh kasih sayang, niki kita terapkan anak penuh kasih sayang, berarti dia kepada orang tuanya birrul walidain, penuh kasih sayang tanpa melihat bagaimana orang tuanya kepada dirinya. Sakniki nyuwun sewu, banyak pertanyaan pernah beberapa kali masuk kepada kaulo. Bagaimana hukumnya ketika orang tua saya itu meninggalkan saya dari mulai masih bayi? Apakah saya sebagai anak tetap wajib untuk birrul walidain? Bagaimana hukumnya ketika saya sebagai anak, sedangkan orang tua itu kepada saya selalu marah-marah dan memukul, bahkan nyuwun sewu sampai berkata kasar kepada anaknya? Apakah saya sebagai seorang anak masih tetap berkewajiban untuk birrul walidain? Maka dengan tegas kula menjawab, kalau kita melihat dawuhnya Allah, perintahnya Allah di dalam Al-Qur'an, wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Anak wajib birrul walidain kepada orang tua itu tidak ada kaitannya dengan
apakah orang tuanya itu baik ataukah buruk. Itu murni kewajiban dari Allah yang Allah wajibkan kepada anak. Sehingga mboten enten namanya hukum timbal balik, mboten enten. Anak kepada orang tua mboten enten. Kalau orang tuanya baik, maka anaknya harus baik, mboten. Anak kapanpun wajib birrul walidain. Mutlak. Fi ghairi maksiatillah. Dalam selain maksiat kepada Allah. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Niku nyun sewu ibu-ibu estu niki. Niki estu. Sehingga mbak-mbak niki kitabnya, mboten ibu-ibu. Lek ibu-ibu kalau kinten mboten mpun mboten birrul walidain kata-katahe pun sedo. Ibu-ibu. Maka niki kitabnya untuk mbak-mbak. Boten enten kemudian kita apakah orang tuanya baik atau tidak. Tiang sepaku boten mondok tetap wajib birrul walidain. Tiang sepaku lo boten ngaji tetap wajib birrul walidain. Yang penting tidak disuruh untuk maksiat kepada Allah. Niku nggih. Sehingga nopo dalam ayat setelahnya Allah dawuh nggih, kalau semisal orang tuanya kemudian menyuruh untuk maksiat kepada Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Yang penting kamu harus berlaku baik. Mboten usah manut tapi mboten barang ngasari. Nggih, mboten barang ngasari. Niki kalau untuk anak. Lah kalau untuk kemudian kita nisbatkan kepada istri. Kita nisbatkan kepada istri al-wadud, yang penuh kasih sayang. Sehingga apa-apa itu kalau landasannya cinta, ibu-ibu, katanya pepatah Arab. Niki yang dawuhkan adalah Al-Habib Abdullah Baharun. Al-mahabbah ta'mal kulla syai'in jamilah. Cinta membuat sesuatu menjadi indah. Maka kalau al-wadud dirinya dipenuhi dengan kasih sayang, maka dia sebagai seorang istri apa-apa niku nanti pasti akan dirasa ringan. Melayani suami oke, nggih. Nata rumah, kemudian menjadi ibu rumah tangga oke. Diperintahkan suami di rumah saja juga oke. Diperintahkan suami begini oke. Misal nggih. Karena bil mahabbah ta'mal kulla syai'in jamilah. Niku al-wadud. Tapi kalau jadi seorang ibu wadud penuh dengan kasih sayang, berarti nyuwun sewu, ibu yang penuh kasih sayang kula pun boten usah matur panjang-panjang. Karena pertama panjenengan pasti di sini semua ketika menjadi seorang ibu dengan sukarela mendoakan anak-anaknya dengan sukarela. Sehingga yang kula perlu matur ibu-ibu, kasih sayangnya orang tua kepada anak niku nopo niki yang jarang orang tua tahu. Karena seringkali orang tua niku pikirannya mengeten, anak wajib birrul walidain. Sehingga yang dia pikir adalah anakku kalau nggak birrul walidain kamu durhaka. Kamu durhaka. Padahal Allah dawuh rahimallahu walidan. Dawuhnya Kanjeng Nabi, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri atau kama qala. Jadi Allah itu rahimallahu walidan a'ana waladah ala birri. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk birrul walidain. Dan niki jarang ingkang seorang ingkang kata semerapkan anak wajib birrul walidain. Sehingga kalau ada anak nakal tiang sepah langsung kamu durhaka, sampeyan dadi anak piye to gak iso ngabekti ning wong tuane. Malah mencaci anaknya, malah menjudge anaknya, malah mendoakan jelek anaknya. Padahal
termasuk yang Allah rahmati itu adalah orang tua yang membantu anaknya untuk birrul walidain. Caranya pripun? Membantu anaknya birrul walidain boten mempersulit, boten nuntut. Kalau kita yakin kita sebagai orang tua juga masih punya banyak kekurangan, maka anak pun juga demikian. Kita harus banyak-banyak memaafkan. Kita harus banyak-banyak memaafkan. Ibu-ibu kula matur, memang nyuwun sewu niki kula matur yang ten Quran, macemnya anak ten Quran niku kathah. Anak niku enten 3 macam dan Quran disebutkan. Pertama, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada anak niku yang kali Allah memang didawuhkan nanti kamu anakmu itu jadi musuhmu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, jadi musuh. Loh, terus pripun kalau semisal delalah naudzubillah rizkinya anaknya ini pas jadi yang aduwwan lakum, maka solusinya Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu maafkan, kalau kamu berlapang dada, wa taghfiru, kalau kamu mintakan ampunan, maka fa innallaha ghafurur rahim. Jadi tandanya nopo? Tandanya sebagai orang tua niku kalau pas delalah anakipun delalah pas kelerasan ukuk, tidak berbakti, durhaka kepada orang tuanya, bahkan menjadi musuh, maka tugas orang tua harus memaafkan. Kemudian yang kedua, hatinya lapang. Hatinya lapang niki berarti nanti tidak gampang-gampang melaknati anak, boten gampang-gampang mendoakan jelek kepada anak. Nyon sewu ingkang kadang-kadang kathah kelintu matur nggih tiyang sepah. Anak boten berbakti, anak boten kelihatan sesuai yang diinginkan orang tua, maturnya sampun jelek-jelek. Lah niki kelintu. Padahal harusnya wa tasfahu wa taghfiru. Kita mintakan ampunan kepada Allah untuk anaknya. Sami ibu-ibu, kalau ceritakan, ibu-ibu ceritanya Nabi Yusuf semerap kan? Nggih? Saudaranya pinten? Berapa? Niki kembali ke mari kita kembali ke pelajaran. Saudaranya Nabi Yusuf wonten pinten? Nabi Yusuf ada berapa bersaudara? Nabi Yusuf berapa bersaudara? 11. Dengan Nabi Yusufnya 11 atau 12? 11 gitu ya, 11 ahada asyara kaukaba, 11 12 dengan Nabi Yusufnya. Jadi Nabi Yusuf 12 bersaudara, 11 saudaranya dan Nabi Yusuf 1, 12 bersaudara. Begitu niku Nabi Yusuf panjenengan semerap nggih, itulah saudara-saudaranya iri sampai kong kali kong gitu, yang 10 itu kong kali kong ingin menjerumuskan Nabi Yusuf nggih. Pada akhirnya ketika Nabi Yusuf kemudian sudah diangkat derajatnya oleh Allah, kemudian sowan saudara-saudara yang sampun taubat niki kembali kepada ayahnya, mengajak mau sowan kepada Nabi Yusuf, matur kepada ayahnya, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Maturnya begitu, wahai ayahku, wahai ayah kami, istaghfir lana, mintakanlah ampunan kepada kami, kepada Tuhan kami, inna kunna khotiin,
sesungguhnya kami semua ini orang-orang yang keliru, salah. Anak-anakmu ini orang yang salah. Akhirnya abahnya dawuh napa? Abahnya Nabi Yusuf, qala saufa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Baik, nanti akan aku mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian semua. Dimintakan ampunan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Jadinya apa ibu-ibu? Semua saudaranya Nabi Yusuf itu menjadi nabi. Jadi Nabi Yusuf niku yang nabi tidaknya Nabi Yusuf mawon, tapi semuanya saudaranya Nabi Yusuf adalah nabi berkat ampunan yang dimintakan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa Yaqub nggih wal asbat niki isinya adalah saudaranya Nabi Yusuf. Ibu-ibu, maka niki berarti kita kalau semisal punya anak menjadi orang tua yang wadud, yang penuh kasih sayang, kalau anaknya baik, kita punya anak tadi 3 nggih. Yang pertama, anak itu sebagai musuh. Yang kedua, anak niku sebagai cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang Allah jadikan anak-anak ini kita semua, anak-anak kita semua, kita sebagai anak juga sebagai mana yang Allah dawuhkan, kita adalah fitnah, cobaan bagi kedua orang tua kita. Panjenengan lagi gak ada anak panjenengan juga fitnah, cobaan dari Allah untuk kita. Sakit mboten kita kalau diberikan cobaan oleh Allah kemudian kita lalui dengan baik. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus kemudian kalau diberikan cobaan, fattakullah mastata'tum. Allah dawuh, suruh bertakwa kepada Allah semampu mungkin. Wasma'u, harus mendengarkan dawuh-dawuhnya Nabi, dawuh-dawuhnya ulama. Wa ati'u, harus taat, habis didengarkan diamalkan. Panjenengan ngaos ngenten, harian ngaos, menaik rutinan majelis, setelah dapat ilmu harus diamalkan. Karena ilmu niku bukan cuma untuk gaya-gayaan. Ilmu bukan cuma untuk punya-punyanan, duwe-duwenan boten, tapi al-ilmu lil amal. Wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka disuruh oleh Allah ketika anak niki sebagai cobaan untuk disodakohi. Terus tandanya kita sebagai orang tua nirakati anak, ibu-ibu. Makanya anak kan fitnah, cobaan bagi orang tua. Kalau cobaan berarti kita harus didik dengan baik. Kita harus ajarkan akhlak yang baik. Kita harus nirakati. Nah niki nirakati yang paling harus orang tua niku anfiku khairal li anfusikum. Jadi anak niku ditirakati dengan disodakohi. Nggih. Dengan menangis sedekah, betul usah nunggu. Sedekah niku momen, betul usah nunggu. Sedekah niku gampil. Boten kudu sugih tiyang sedekah niku. Maringi tukang parkir. Kali jenengan niati damel anak-anak kula, damel sedaya-sedaya, damel keluargi kula, damel urip kula sedaya-sedaya Gusti kula niati. Lek jenengan bingung niate, nawaina kama nawa salafuna sholih, kula niat kados tiang-tiang sholih niat Gusti. Pun sedaya niku katut mangke niate. Nggih? Kemudian panjenengan sedekah kalih nyuwun sewu jenengan ben dinten masak kelek saking yetrone jenengan piyambak yo termasuk min jumlati sedekah.
injih saged dipun niati mekaten. Mboten usah nunggu momen. Oh berarti sedekah harus banyak, mboten. Sedikit nggih niku termasuk saged membuat kita bisa nirakati anak nggih, bisa nirakati anak, bisa nirakati awak piyambak, saged damel macem-macem niate niku. Lah kalau semisal anaknya yang nomor 3, anaknya nomor 3 nopo? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nggih maklum kalau anaknya sebagai pelipur hati, anaknya saleh, anaknya salihah, pun jenengan boten usah bingung, pasti akan seneng nggih. Maka kalau yang wadud pasti akan mengasihi untuk anak-anak yang demikian. Maka panjenengan kalau ingin menjadi perempuan yang wadud, penuh kasih sayang, itu mestinya jenengan perlu persiapkan untuk anak-anak yang sebenarnya sesuai hati niku tidak cocok di hati panjenengan. Kalau anaknya cocok, nyuwun sewu, dados ibu, dados perempuan, dados istri. Niki kula matur ingkang didhawuhaken kalian Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki. Tan kitabnya ibu-ibu. Tan kitabnya Sayyid Alawi Al-Maliki niku beliau nerangaken istri niki saking istri rumiyin. Istri niku beliau berikan contoh muasyarah bil ma'ruf kepada istri, kewajiban istri untuk muasyarah bil ma'ruf kepada suami. Niku yang pertama beliau sampaikan, cantumkan adalah istri enggak boleh nuntut suami di atas batas kemampuan suami. Istri supaya istri supaya kalau dengan urusan dunia itu harus mengutamakan kelapangan hati, kerelaan hati, qanaah, al-ghina ghinan nafsi. Kekayaan itu sumbernya dari hati. Bahkan temriku didawukan kali Kiai Musannef, kali Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau jadi istri, kamu kalau bisa jangan sampai menuntut suamimu untuk berbuat yang haram untuk memenuhi kebutuhan duniawimu. Nah niki, sehingga yang perlu kita ambil kesimpulan apa ibu, perempuan niku remen blonjo. Gini apa mboten? Remene blonjo niku mboten ket milai zaman kita, ket milai zaman Kanjeng Nabi. Remen blonjo. Remen blonjo nggih. Akhirnya nopo? Yang menjadi tolak ukur dia itu banyak materi duniawi. Ten bojo nuntut yotro, ten bojo lek bojone lagi kathah maringi nafkah, cinta mas. Jenengan pingin didamelke nopo? Siap, yang penting rekening terisi aman, dompet aman. Nggih. Sakniki lek semisal mboten terisi aman nggih, dompetnya kanker katanya nggih. Kantong kering semisal nggih. Prengat-prengut nggih ibu-ibu nggih. Masya Allah. Sehingga nyuwun sewu, kathah tiang-tiang niku lek semisal nggih, kula ndamel contoh semisal, kula ndamel contoh atau kula matur ngenten niki, ngoten niku nggih. Atau kula ndamel contoh bunyai-bunyai ngoten niku. Tiang-tiang niku do komen ngenten niki. Pantes lah bunyai-bunyai niku do bahagia makmur uripe. Soale yo makmur barang dompete. Ngoten nggih. Klintu lek ningali ini namung separo, sing ditingali mesti sing bunyai sing sugih tok. Sing ditingali contoh kehidupan rumah tangga bahagia yang dengan bergelimang harta saja. Karena memang pingin ngonten, perempuan pingin ngonten mergo remen blonjo. Tetapi coba panjenengan persani, apakah kurang bahagia kehidupan rumah tangga Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali? Bahagia,
penuh cinta. Apakah kurang penuh cinta kehidupan rumah tangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para ummul mukminin? Apakah kurang cinta? Penuh cinta dan bahagia. Bahkan nyuwun sewu ibu-ibu, asline ummul mukminin niku nggih padha-padha enten mirip kala kita-kita niki. Sing remenane blonjo. Niku wonten ceritane ten ngene Quran niku wonten. Sampai diabadikan ten Quran. Niki kalau jogi pundi-pundi nyuwun sewu nggih. Niki makane lho ngaji santai, tapi blas mboten santai. Mboten santai to nggih ket wau tegang terus gitu. Nggih napa mboten? Kalau cerios ini, kalau cerios, jadi cerios kok jadi cerios. Riyen niku nggih sami. Ummul mukminin niku nggih ibu-ibu ningali kok istrine sahabat niku enak nggih. Gelangan nggih. Gelangan emas kok mantuk-mantuk saking perang niku kok angsal harta napa rampasan perang kok akeh nggih kata remen ngoten. Nggih. Akhirnya menuntut kepada Kanjeng Nabi. Menuntut kepada Kanjeng Nabi untuk memberikan sama dengan yang didapatkan istri-istri sahabat yang lain. Akhirnya nopo? Dawuhnya Kanjeng Nabi lewat wahyunya Allah turun langsung. Allah paring wahyu dan Kanjeng Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kamu, dawuhnya Kanjeng Nabi, diperintah Allah matur kepada para istrinya, dikumpulkan semua. Kalau kamu pengen kayak yang lainnya dapat harta dunia, ayo sini tak kasih. Umatti'akunna. Tapi wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita selesai. Tapi saya furqah. Tapi kamu sudah selesai jadi istri saya. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kamu pinginnya Allah, kamu pinginnya Rasulnya, ya nanti Allah akan kasih balasan untuk mereka perempuan-perempuan yang baik, ajran 'azima, balasan yang begitu besar. Akhirnya semua istri niku wau didhawuhi kali Kanjeng Nabi, yang pertama disuruh menjawab Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, kamu pulang nanyanya sama orang tuamu, tanya sama orang tuamu, kamu pilih yang mana? Sayyidah Aisyah pertama disuruh nanya. Sayyidah Aisyah ketika ditanya sama Kanjeng Nabi, ibu-ibu, Kanjeng Nabi, saya nggak perlu nanya sama orang tua kulo. Kanjeng Nabi, kulo nggak perlu pulang, kulo nggak perlu nanya sama orang tua saya sudah punya jawabannya. Saya jelas memilih engkau dan Allah dan Rasulnya. Saya tentu memilih engkau dan Allah. Sehingga ibu-ibu semuanya istri yang lainnya manut dan ikut sama seperti pilihannya Sayyidah Aisyah. Sami. Berarti kan nggih dengan kita niki ingkang remenane blonjo. Remenane blonjo. Sehingga nopo? Sifat niki ibu-ibu kemudian ternyata juga akhirnya kita bawa sebagai seorang ibu. Seorang ibu ningali anak, nggih, anak yang birrul walidain niku yang paling kathah maringi yatra. Nggih napa mboten? Cobi kula paringi contoh. Ada ibu hidup bersama dengan anak tapi fakir. Jane bendinten bareng kali anaknya tapi fakir anaknya. Nggih mboten sugih. Nggih nglatosi, nggih sae. Nggih nglatosi, nggih birrul walidain. Anaknya sekawan, kalih pun, gak usah kata-kata nggih. Kalih pun. Setunggal ten griya
ngladosi terus tapi fakir. Setunggale belas mboten tahu sapa omah. Tapi kirim terus yotro. Ngirimi yotro terus. Terus rajin benulan transferan mboten nanti putus. Niku mesti sing disebut-sebut duh cah ya Allah cah bagus sing adoh. Sing maringi yotro. Padahal niku lek ken sowan ibu arang kading jarang. Kengken ngeladosi nggih mboten kinten sebagus yang di rumah, tapi selalu ngasih transferan. Niku ingkang dicap kali ibu birrul walidain ingkang transfer, ingkang maringi yotro. Maka niki tugas kita sebagai orang tua. Ibu kalau mendidik anak, kalau ngelampahi nopo-nopo, kita orang tua, kita istri, tujuannya harus, utamanya harus Allah Rasulnya. Harus bernafaskan syariat rumah ini. Rumah itu harus yang bernafaskan ridhonya Allah, ridhonya Rasulnya Allah. Bukan bernafaskan duniawi. Bukan. Maka apa-apa kalau nafasnya adalah nafasnya syariat, nyuwun sewu jenengan tolak ukuran niku syariat, jenengan tolak ukuran niku napa sing didhawuhke Kanjeng Nabi, napa-napa niku tolak ukure mangke mboten dunya. Akhire niki lho, filternya, timbangannya kita kepada anak bukan hanya sebatas dunia. Injih niku nggih Al-Wadud masih baru satu. Al-Wadud yang penuh kasih sayang, nggih, yang penuh kasih sayang. Maka nyuwun sewu yang sepah niku lek saged ten griya nggih sebagai ibu niku yang harus menanamkan rumah saya ini harus penuh keberkahan. Sebagai seorang istri, rumah saya ini harus penuh dengan keberkahan. Makanya Kanjeng Nabi niku lek ndawuhke bojo sing apik niku bojo sing pripun? Tu'ainu 'alal akhirah. Yang membantu urusan akhirat. Bukan hanya sekedar urusan dunia mboten, tapi yang membantu urusan akhirat. Sehingga nyuwun sewu lek bojone ibadahe males-malesan disemangati niku termasuk sae. Lek bojone salat niku kodok-kodok nggih dipun semangati niku termasuk istri ingkang sae. Injih niku tu'inu 'alal akhirah, yang membantu kepada akhirat. Tetapi ibu-ibu menawi suami niki kok kita minta untuk sholat, misal sampun kita minta untuk sholat, kita bangunkan sholat misal, ternyata beliaunya malah mboten purun bangun nggih, wonten niku Bu, bangkong malahan ditangike mboten purun malah pilih bangkong niki. Terus kita sebagai seorang istri pripun? Sing penting sampun dibangunkan, sampun diingatkan, sampun amar ma'ruf nahi mungkar, sampun menjalankan ku anfusakum wa ahlikum nar. Boten usah nemen-nemen, karena nanti yang akan ditanya oleh Allah bagaimana kamu, bagaimana amalmu, bukan bagaimana amal suamimu. Karena nyuwun sewu wonten ibu-ibu fatayat, kalau nanti ngaos fatayat tanglet niku menawi garwa kula mboten tangi subuh kula siram banyu bareng napa mboten. Tapi mangke tangi-tangi niku kalih muring-muring, kalih marah-marah, kula malih dinesoni mergi kula lek nangike kalih kula siram banyu. Ampun, lek dadoske suami marah-marah ampun, nggih ampun nggih niku. Kalih pindah malih niki kula lanjutkan hadisnya. Hadits wau al-wadud terusane al-walud
Nggih. Al-wadud, al-walud sing anake kathah. Wah niki rezeki nggih minallah. Rezeki minallah. Al-walud, karena nopo kok al-walud kanjeng Nabi dawuh. Soale kanjeng Nabi niku mangke di akhirat dibanggakan karena banyak umatnya. Karena banyak umatnya. Maka damel tiyang sakniki pripun? Lek jenengan saged didik anak kathah, monggo saya anake kathah. Tapi lek jenengan ditinggali wae anake, ora dididik bener, anak sithik mboten napa-napa. Niki tapi lek jenengan saged didik anake kathah sae, anake kathah di pondokne kabeh sae. Tapi jenengan anake mboten dididik, ya berarti anake sithik mawon. Ben mboten ngatah-ngatah itu dosa. Niku soalnya napa ibu-ibu? Para masyayikh menika saniki nggih benten-benten. Sebagian enten ingkang menganjurkan anak kathah, wonten sebagian ingkang menganjurkan anak sekedhik mawon. Ternyata memang dari kemampuan orang tuanya mendidik saged napa mboten. Lajeng kemudian Kanjeng Nabi mengakhiri dengan apa? Al-aud. Al-aud yang memberikan manfaat banyak kepada suami. Allati idza zulimat, yang kalau dia dizalimi, yang kalau semisal suaminya lagi boten sae, allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik. Ini loh tanganku, tanganku itu ada dalam kuasamu. La adzuku ghamdan hatta tardo. Aku nggak akan bisa tidur sebelum engkau ridho kepadaku. Maksudnya pripun? Niku dawuhe Kanjeng Nabi ibu-ibu. Niki angel niki. Kula wastani angel estu karena kula nggih mboten saged jian tasian. Tapi mugi-mugi kita sedaya saged. Al-aud allati idza dulimat, yang kalau semisal nyuwun sewu suaminya mboten saged maringi nafkah. Suaminya mboten saged memberikan apa yang menjadi haknya, dia malah bilang sama suami, berharap suaminya niku akan kemudian lembut kepada dirinya, boten marah kepada dirinya. Hadhihi yadi fi yadik, tanganku ini loh dalam kuasamu. Maksudnya nopo? Wis boten napa-napa, pokok jenengan ridho kalih kula. Angel nggih. Lah angel ngenten iki. Enten tiang estri boten diparingi nafkah sakniki, hayo pingine napa? Cerai, Bu. Gitu? Nggih, wong saniki kathah perceraian niku mergo suaminya nganggur. Sing kerja sing wedok, sing lanang nganggur kunterang kuntung teng griya. Sing wedok sing kerja. Niku kathah kemudian samian teng griya kluntang-kluntung pengangguran, aku sing kerja. Wis mengajukan cerai. Nggih, kathah sakniki estro. Maksudnya napa? Mboten melegalkan suami kok zalim kepada istri, mboten. Tapi kita sebagai seorang istri, kalau semisal bisa berbesar hati, ketika semisal tidak salah sekalipun suami marah kepada kita, kita berbesar hati untuk ngawali, pun kula sing minta maaf. Sing penting jenengan ridho kalih kula. Niki lho Bu, lah angel nggih. Terus ten gene meme perempuan selalu benar. Nggih. Perempuan selalu benar. Sakniki niku meme wonten malih Bu. Sakniki niku tambah. Terus lagi tukaran kalih bojone ken nyanyi tepuk sakinah. Jenengan apal? Apal mboten mbak-mbak niki? Sing tasih jomblo sing badhe nikah niki lho apal mboten? Cobi tepuk sakinah cobi. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Niki Ibu lembah
Lho lek ibu-ibu nggih mboten apal maklum pun mboten wajib wong riyen punan nikah nggih. Tapi hafal nggih. Niku angel nggih. Kula wastani angel guys. Karena nopo? Perempuan niku lek cara meme perempuan tidak mau salah, perempuan selalu benar. Makanya sampai riting kiri menggok nganan. Perempuan selalu benar. Ras terkuat adalah emak. Niku makane didhawuhkan oleh para muallif, para ulama mentafsiri, menyarahi hadis ini, yaitu qallama nara imra'atan ittasafat bihadhihi sifat. Kita sangat sedikit sekali melihat ada perempuan yang punya sifat demikian. Maka pantaslah kalau Kanjeng Nabi dawuh an-nisa as-solihah mathaluhunna kamathalil ghurab al-a'sam. Seperti halnya gagak yang berparuh putih langka. Soalnya menawi piyambake niku dizalimi bukan malah kemudian minta hak, bukan malah kemudian marah-marah, bukan, tetapi dia berbesar hati, dia pinginnya nopo? Yang dia kira pokoknya Allah ridho, pokoknya Rasulullah ridho. Kunci rumah tangganya niku bukan kepada suami, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, tetapi kepada syariat Allah, kepada Allah dan Rasulullah. Kira-kira kalau kula niki mengajukan cerai, kira-kira kalau suami saya marah terus menerus, katanya Allah nggak ridho. Kalau andaikan setelah ini saya mati suami saya nggak ridho, katanya nanti tidak bisa mencium bau surga. Makanya dia milih untuk ngalahi, pun sing penting sampean ridho. Tapi niki sulit. Nggih. Maka ibu-ibu terakhir kula matur, maka penting bagi kita untuk menuju sholihah. Karena niki meskipun sulit, kita penting untuk minta kali Gusti Allah. Panjenengan ampun supe menawi doa nggih. Niki doae ten Quran dipun ajari kalian Allah. Ten Qurane wonten Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, saya niki dungane lengkap. Pertama, nyuwun kalih Gusti Allah diparingi saged syukur. An ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Yang syukur mensyukuri nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Kedua, wa ala walidayya. Yang diberi kepada orang tua kita. An'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihah. Kita minta Allah mampukan kita untuk melakukan amal soleh yang tardoh, yang Allah ridhoi. Betul sakit la haula wala quwata illa billah. Kita niki sakit taat, sakit nebihi maksiat, semua illa billahil aliyyil azim, hanya dengan taufik dari Allah. Maka kita perlu untuk minta diparingi sakit dados tiang perempuan ingkang sholihah, sakit ngamal soleh ingkang Allah ridhoi. Wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan dzurriyyahku semua anaknya sholihah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Nggih, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Apa terusannya? Supe inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Supe terusannya. Masyaallah. Dan juz 26 halaman ketiga, juz 26. Jadi nek badhe mikak Qur'ani niki mangke supe wau dongane napa ya
Pas ngaji mau buka juz 26 halaman ke-3. Juz 26. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ngoten nggih. Kula rada dereng nyantol anu nih. Cobi sekedap. Nggih. Ayat pinten? 15. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Leres, masyaallah. Nggih. Pun niku ingkang terakhir ibu-ibu, ingkang terakhir kula maringi niki biasanipun Buya Khafa niku menawi wonten majelis pun dimawon niku mboten supe untuk memberikan satu ijazah niki kagem perempuan-perempuan, yaitu adalah terkhususnya untuk ibu-ibu damel nirakati anak-anake selain wau sodakoh, yaitu adalah maosaken Fatihah untuk anak-anaknya. Buya dawuh ijazah menika saking Bayai Mahrus Ali maosaken Fatihah kagem putra putrinipun 41 kali ba'dal maghrib. Setelah maghrib panjenengan khususaken kagem putra putri panjenengan. Kula lek bakdo maghrib mboten saged tasekan. Kula lek bakdo maghrib lek 41 mboten nutut. Terus pripun? Buya dawuh solusinipun berarti ngamalaken namine wirdul Fatihah. Wirdul Fatihah niku maos Fatihah 11 kali diwaos setiap malam, dikhususkan untuk anaknya setiap membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 3 kali. Jenengan krentek nopo hajatipun panjenengan. Niki Fatihah liqodoil hajat. Niki saya dipun amalaken damel menawi nggak ada hajat anakipun supados dados anak ingkang sholih-sholihah. Kok jenengan nembe nggak ada putra putri ingkang mondok, delalah dereng keparingan kraos, delalah kok keparingan putra putri niki kok angel pas-pasan tutur-tuturane semisal nggih. Niku jenengan lampahi estu ampun let diistiqomahi. Testimonipun sampun kata. Nggih, sampun kata sangat. Niki supados anak manut kali tiyang sepah ugi. Inggih. Nggih, niku mawon ibu-ibu saking kawula niki wonten tanya jawab menawi setelah niki kula akhiri. Mungkin sebenarnya materi yang kula sampaikan belum semua tersampaikan, tapi karena waktu kita tidak mencukupi, kula akhiri pangapunten ingkang kathah awal hingga akhir. Bila banyak kesalahan dari kawula, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.